Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Pembunuh dan Ramil Aradide Deyai dibawa ke Mimika. Banjir masih merendam jalan Trans Papua. Mobil terseret banjir masuk jurang. Penjualan daging sapi di Merauke menurun karena parasit menyerang sapi yang ditularkan gigitan nyamuk. KPU Provinsi Papua Selatan bersama KPU Pusat mengumumkan secara resmi tahapan pemilihan gubernur. Pengumuman berlangsung di lapangan Monumen Kapsul, Merauke, Papua Selatan yang dihadiri anggota KPU Pusat, Idam Kholik. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Teresia Mahuse mengatakan, tahun ini merupakan tahun pesta demokrasi karena KPU dan masyarakat sukses melaksanakan pemilu legislatif dan presiden beberapa waktu lalu. Kini KPU akan kembali menggelar pilkada serentak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati. Melaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia di 37 provinsi dari 38 provinsi kecuali Yogyakarta, dan juga di 508 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Dan salah satunya adalah kita di Provinsi Papua Selatan yang akan melaksanakan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kalau kita hitung mulai hari ini, ya mulai dari hari peluncuran pilkada atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan hari ini, berarti kurang lebih tinggal 202 hari lagi menuju ke 27 November 2024. Waktu yang sangat sedikit, Bapak Ibu sekalian, ya tentunya dengan waktu yang sedikit ini, kami juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tahapan-tahapan atau kerja-kerja pilkada. Namun tentunya kerja-kerja ini bukan hanya semata-mata kerja-kerja KPU saja, karena dalam proses ini banyak pihak yang terlibat dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sebagai penyelenggara juga tetap meminta dukungan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda Papua Selatan, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan untuk mari kita sama-sama mengawali, mensukseskan, dan menyelenggarakan pilkada di Papua Selatan. Kecuali Yogyakarta, tahun ini pilkada serentak akan dilaksanakan di 37 provinsi serta 508 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. KPU berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan lembaga teknis, termasuk TNI dan Polri dalam setiap tahapan dan pelaksanaan pilkada. Pilkada serentak tersisa 200 hari dan Komisi Pemilihan Umum harus mulai kerja keras melaksanakan seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran para calon hingga pencoblosan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejak tanggal 8 Mei lalu, KPU Merauke membuka pendaftaran bagi calon perseorangan untuk jabatan bupati dalam Pilkada Serentak 2024. Pendaftaran bertempat di salah satu hotel di Merauke. Namun hingga saat ini belum ada satupun calon perseorangan yang datang mendaftarkan diri untuk maju dalam Pilkada Serentak. Menurut kabar, bakal calon perseorangan masih mempersiapkan administrasi. Salah satu tentunya adalah persyaratan dukungan sesuai undang-undang yang berlaku. Hari ini terkait dengan pemenuhan syarat dukungan bagi bakal calon yang mau maju melalui jalur perseorangan. Sampai hari ini kami KPU Kabupaten Merauke masih menanti terkait dengan kedatangan dari bakal calon perseorangan yang mau maju lewat jalur ini. Dan sampai saat ini informasi dari sekretariat bahwa admin dari bakal pasangan calon yang mau maju melalui jalur ini masih melakukan konsultasi dan juga belum ada informasi yang jelas yang pasti terkait dengan waktu kedatangan untuk penyerahan syarat dukungan minimal untuk bakal calon perseorangan ini. Jadi
karena masih sampai tanggal 12 nanti. Jadi pada prinsipnya kami KPU masih menunggu bakal calon yang mau datang menyerahkan melalui jalur persorangan ini. Kira-kira persyaratan yang paling fundasial Ibu Ketua apa saja ini yang? Untuk syarat minimal kan sudah kita tetapkan melalui SK KPU bahwa syarat minimal ini kan 10% penduduk yang 250 itu 10% dari jumlah DPT terakhir. DPT kita kan 162.942, 10% dari itu adalah 16.295. Maka bakal calon yang memaju melalui jalur persorangan ini harus menyediakan dukungan minimal 16.295 itu tadi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memperbolehkan calon perseorangan untuk maju dalam pilkada dengan persyaratan utama, yakni harus ada dukungan minimal 10% dari daftar pemilih di Kabupaten Merauke. Dukungan tersebut harus bisa dibuktikan dengan lampiran fotokopi KTP, yaitu sekitar 16.000 lebih, sesuai dengan daftar pemilih di Merauke yang berjumlah 162.000 pemilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pada pemilihan presiden dan legislatif pada Februari lalu, ternyata partisipasi masyarakat cukup memuaskan. Jumlah pemilih meningkat dari 70% menjadi 84%. Menurut catatan KPU Provinsi Papua Selatan, jumlah pemilih di Provinsi Papua Selatan saat ini sekitar 360.000 orang dan ada 22.000 pemilih pemula. Berdasarkan angka di atas, KPU Provinsi memastikan pemilih pemula atau mereka yang baru saja lulus sekolah setingkat SMA jumlahnya akan meningkat dalam pilkada serentak nanti. Namun, dengan segala keterbatasan sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Teresia Mahuse berjanji akan bekerja keras untuk menyukseskan pilkada serentak. Terutama memberikan informasi terkait dengan kepemiluan kepada masyarakat yang juga adalah sebagai pemilih. Ya, untuk semua jenis pemilihan, ya, termasuk juga untuk pemilih pemula. Ya, karena sebagai informasi bahwa untuk pemilih pemula di Provinsi Papua Selatan ini, dari jumlah DPT kita yang 367, 269, pemilih pemula di Papua Selatan ini termasuk cukup banyak. Ya, ada sekitar 22.000 lebih. Ya. Dan sebagai informasi juga bahwa untuk tingkat partisipasi ya pada pemilu serentak 2024 di Provinsi Papua Selatan, baik itu untuk semua jenis pemilihan presiden, wakil presiden, DPD RI, DPD dan juga DPRD provinsi, rata-rata 84,59%. Untuk itu, KPU Provinsi berencana akan menyosialisasikan pilkada kepada pemilih pemula. Peserta yang ikut sebagian besar adalah mahasiswa dan pelajar SMA. Kelompok ini masih membutuhkan masukan dan pemahaman bagaimana memilih pemimpin yang benar untuk membangun daerah mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.